Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau datang membawa hati kami ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari dengan bangkit berdiri kita kembali katakan, inilah yang kurenungkan Tuhan. Kurenung setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar.
kesetiaan. Haleluya. Bila segala pujian hanya bagimu, Yesus. Glory bagimu Tuhan. Rinduanku Tuhan, senangkan hatimu. Kau mulia, kau segalanya, Yesus. Segenap hidupku hanyalah bagimu. Kau berharga, kau segalanya, Yesus. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku Tuhan, senangkan hatimu. Kau mulia, kau segalanya, Yesus. Segenap hidupku hanyalah bagimu. Kau berharga, kau segalanya, Yesus. Sekali katakan kerinduanku Tuhan, kerinduanku Tuhan, senangkan hatimu, hatimu. Kau mulia, kau segalanya Tuhan. Kau mulia, kau segalanya, Yesus. Segenap hidupku hanya bagimu. Kau berharga, kau segalanya, Yesus. Engkau yang berharga. Kau berharga, kau segalanya, Yesus. Kau berharga. Kau berharga, kau segalanya, Yesus. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kau Allah yang luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau berharga ya Tuhan, kau segalanya yang kami butuhkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, menghadap tahta kudus-Mu ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk boleh menghampiri-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan sembah kami ya Tuhan boleh menjadi dupa yang harum ya Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati setiap kami yang hadir di dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami bawa ya Tuhan, boleh berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh pulang ya Tuhan membawa sesuatu yang berharga ya Tuhan, sesuatu yang baik ya Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, kebenaran-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin.
Semua yang di sini boleh lambaikan tangannya. Oke, siap memuji nama Tuhan semuanya? Amin. Kita sama-sama masuk gerbangnya. Bersyukur. Kita angkat pujian sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan lebih bersuka cita, kita kembali angkat pujian ini, katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Semua yang merasakan kasih Tuhan, sama-sama kita akan for the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Mari beri tepuk tangan bagi kebaikan Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang senantiasa ya Tuhan selalu baru bagi kami ya Tuhan setiap hari. Sebenarnya kami ya Tuhan rindu untuk memberikan persembahan, biar kiranya Tuhan boleh berkati persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Dan persembahan ini boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi secara bergantian. Bapak Ibu Saudara sekalian dari barisan kiri dan kanan. Dilanjutkan barisan selanjutnya. Hidup dalam persatuan.
persembahan Bapak Ibu sekalian, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu sanggup memulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, membentuk hati kami menjadi seperti Engkau. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu melimpah, kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan ini rindu. Mari dengan bangkit berdiri katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku. Ubah hati, saya serahkan kepada hamba-Nya. Hati-Mu kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan.
Pagi ini Engkau sucikan dan kuduskan hati kami sebelum kami diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami semuanya siap diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan sekali lagi hamba-Mu dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Tema firman Tuhan kita masih berbicara tentang keajaiban kasih. Bapak Ibu, minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga kita sudah berbicara banyak tentang keajaiban kasih. Hari ini kita akan kembali membahas tema ini yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ini sesuatu ayat yang sangat terkenal. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, salah satu keajaiban kasih yang kita pelajari pagi ini adalah bahwa kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Kita akan melihat apa pengertian kata murah hati. Kata murah hati dari bahasa aslinya yaitu eleemon, artinya mercy atau compassion, belas kasihan. Di dalam bahasa Ibrani kata ini memiliki arti yang sama dengan istilah keset, yaitu kasih setia Tuhan. Nah, Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang Allah sebagai pribadi dengan kemurahan dan belas kasihan. Jadi Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah sebagai pribadi yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Kita ada hari ini Bapak Ibu, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Kemurahan Allah itu diwujudkan dengan kedatangan Kristus untuk menebus dosa manusia. Jadi Bapak Ibu kalau kita merayakan Natal hari ini atau bulan ini, kita diingatkan tentang seorang yang bernama Yesus. Yang datang ke dunia dengan misi untuk menebus dosa manusia. Semua tindakan Allah didorong oleh kasih dan kemurahannya. Sekali lagi katakan, semua tindakan Allah didorong oleh kasih dan kemurahannya. Nah hari ini kita melihat yang berikut, ciri orang yang murah hati. Yang pertama, yaitu memiliki belas kasihan. Memiliki belas kasihan. Ada dua hal yang kita lihat terkait dengan belas kasihan. Yang pertama namanya simpati. Simpati. Simpati ini artinya bersama mengalami atau menderita. Artinya kesediaan untuk sebagai rasa bersama orang lain yang tengah menanggung penderitaan dan kesusahan. Bapak Ibu, kalau kita simpati kepada seorang, maka kita akan ikut menanggung penderitaan dan kesusahan orang itu. Itu namanya apa? Simpati. Nah, hal seperti ini harus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Memiliki belas kasihan secara khusus dalam hal simpati. Jadi mau menanggung penderitaan dan kesusahan
dari apa yang dialami oleh orang-orang lain. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kadang-kadang di negara kita itu suka mengalami bencana. Entah bencana yaitu bencana gempa bumi, tsunami, ya, bencana gunung meletus dan sebagainya. Nah, sebagai rasa simpati kita Bapak Ibu, kita ikut menanggung penderitaan dan kesusahan orang itu. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara kita mau memberikan belas kasihan kita kepada mereka. Kemudian yang kedua namanya empati Bapak Ibu. Empati artinya kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Kesediaan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Jadi kalau orang lain itu sedang berduka, kita rasa ikut empati Bapak Ibu. Ya, kita menempatkan diri pada posisi itu seolah-olah kita sedang juga ikut kehilangan terhadap orang yang sedang mengalami kedukaan dan sebagainya. Itu namanya empati Bapak Ibu. Kemudian orang yang murah hati tak berdiam diri dan mau terlibat dalam penderitaan orang lain yang membutuhkan. Jadi kalau orang yang punya simpati, orang yang punya empati adalah orang yang tidak diam Bapak Ibu. Mau terlibat dalam penderitaan orang lain yang membutuhkan. Inilah salah satu keajaiban kasih yang kita pelajari. Yaitu bahwa kasih itu murah hati. Kemudian kita melihat poin yang kedua Bapak Ibu. Yaitu mau berbagi. Ciri orang yang murah hati adalah orang yang mau berbagi. Alkitab memberikan contoh yang sangat jelas. Yaitu satu kehidupan jemaat di daerah Makedonia. Bapak Ibu, berbicara tentang jemaat Makedonia, jemaat yang terdiri dari beberapa tempat. Makedonia itu satu tempat. Di situ ada jemaat Filipi, ada jemaat Tesalonika, ya. Nah, rupanya Paulus melihat bahwa jemaat Makedonia adalah jemaat yang kaya dalam kemurahan hati. Apa buktinya Bapak Ibu? Coba kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Berkata begini. Saudara-saudara, kami ingin kalian mengetahui juga tentang bagaimana baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ada kata jemaat-jemaat. Jadi lebih dari satu jemaat Bapak Ibu. Tadi saya katakan ada jemaat Tesalonika, jemaat Filipi dan sebagainya. Mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat. Perhatikan Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu mereka bergembira dan sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain meskipun mereka miskin sekali. Ini terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Kita lihat di sini Bapak Ibu Tuhan, jemaat Makedonia bukan jemaat yang kaya. Alkitab berkata mereka jemaat yang sederhana atau bahasa lainnya jemaat yang miskin. Tetapi mereka dikatakan sudah teruji dalam hal apa? Dalam hal mereka suka memberi sumbangan untuk orang lain. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jemaat meskipun keadaan ekonominya sederhana, tapi mereka suka melakukan pertolongan buat orang lain. Makanya jemaat ini dipuji oleh Paulus Bapak Ibu. Karena jemaat ini hidupnya kaya dalam hal berkemurahan hati. Bapak Ibu, kaya dalam hal berkemurahan hati. Bapak Ibu Tuhan, sering saya katakan,
tidak semua orang kaya dengan kemurahan hati. Kadangkala maaf kata semakin orang kaya Bapak Ibu, semakin hitung-hitungannya makin jalan. Sipuannya jalan. Biasanya orang makin kaya kadang makin pelit. Satu kali Bapak Ibu Tuhan, ada dua orang pengusaha. Dia ingin masuk check in ke sebuah hotel Bapak Ibu. Lalu yang satu sudah mempersiapkan uang untuk memberikan tips kepada biasa orang yang membawakan cover ya masuk ke dalam kamar hotel. Lalu dia udah siapkan uang sekitar berapa dolar gitu Bapak Ibu disiapkan. Mungkin 5 atau 10 dolar. Ya. Dia kasih tips 10 dolar. Lalu temannya yang satu yang kaya juga bilang gini, buat apa itu? Kamu mau kasih siapa itu uang? Mau kasih tips buat orang nanti yang bawa cover kita. Berapa besar kamu kasih? Ditunjuk sekian. Lalu temannya bilang gitu, kamu gak salah, gak terlalu besar kamu kasih buat dia. Tapi temannya jawab baik Bapak Ibu. Uang yang kita kasih kepada mereka tidak buat kita tambah kaya. Tapi uang yang kita kasih buat mereka itu sangat berguna buat kehidupan mereka. Bapak Ibu, kita lihat. Tidak semua orang kaya hidupnya kaya dalam kemurahan hati. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan. Melalui peristiwa Natal yang kita akan rayakan dalam bulan Desember ini. Ada kasih Allah yang Allah telah nyatakan buat hidup kita. Dan ayat yang tadi kita baca. Salah satu keajaiban kasih yaitu. Kasih itu ialah murah hati. Saya berdoa Bapak Ibu yang hadir hari ini. Kita mau kaya dalam hal kemurahan hati. Mungkin kita tidak kaya secara harta. Kita tidak kaya secara pendidikan. Tetapi kita bisa kaya seperti jemaat Makedonia. Kaya dalam hal berkemurahan hati. Dalam arti kata kita mau jadi jemaat yang suka berbagi. Yang menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari hidup kita Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir semua ini. Kita semua hidup diberkati sampai hari ini. Amin. Kita sehat. Kita masih bisa makan dengan normal. Belum lagi yang nyemil-nyemilnya Bapak Ibu. Mari kita mau kaya dalam hal berkemurahan hati. Bapak. Dalam hal kita berbagi. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Bapak Ibu Tuhan. Tidak ada yang lebih indah. Selama kita hidup kita bisa mau berbagi. Satu kali Bapak Ibu saya mendapat satu kiriman artikel. Dari seorang hamba Tuhan yang mengisahkan ada seorang bernama John Rockefeller Bapak Ibu. Dia orang Amerika. John D. Rockefeller adalah orang yang pernah menjadi orang terkaya di dunia. Miliarder pertama di dunia. Pada usia 25 tahun ia mengendalikan salah satu kilang minyak terbesar di Amerika. Pada usia 31 tahun ia telah menjadi penyuling minyak terbesar di dunia. Pada usia 38 tahun ia memimpin 90% minyak yang disuling di Amerika. Pada usia 50 dia adalah orang terkaya di negara itu. Bapak Ibu, satu kali dia sakit Bapak Ibu. Sakitnya tidak bisa menyelamatkan dia. Dalam keadaan sakit dan seperti orang antara sadar tidak sadar, tiba-tiba dia ingat aset yang dia miliki Bapak Ibu. Asetnya begitu banyak. Lalu tiba-tiba dia mengambil satu keputusan. Dia panggil semua staf dekatnya. Termasuk lawyernya, pengacara, akuntannya. Semua orang-orang yang terkait dia panggil Bapak Ibu. Dia kumpulkan. Lalu dia bilang begini. Tolong
aset-aset saya itu kita sumbangkan untuk penelitian di rumah sakit, untuk penelitian malaria, TBC. Kemudian aset kita kasih kepada yayasan yang membutuhkan dana sosial. Kasih aset kita. Bingung nih semua orang. Kok tiba-tiba Bapak ini jadi berubah? Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dokter vonis dia akan mati 1 tahun. Nggak ada kehidupan. Dan 1 tahun paling panjang umurnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah dia punya kerinduan untuk dia mau berbagi Bapak Ibu. Tuhan buat mujizat buat hidup dia. Hari demi hari penyakitnya berangsur baik. Bahkan yang luar biasa, Tuhan kasih dia umur sampai 93 tahun. Bayangin Bapak Ibu. Lalu dia tulis, kebahagiaan selama hidup kalau kita bisa berbagi. Berbagi. Bapak Ibu. Kalau kita mati, kita nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Ya. Kemarin saya melayani tim sekretariat saya meninggal. Bapak Ibu, orang Bangka. Mamanya datang dari Bangka. Bapak Ibu, kita lihat ketika orang udah mati, kita nggak bisa bawa apa-apa. Biar orang kaya bagaimanapun, paling top bawa apa sih? Petinya juga yang mahal. Kuburannya mahal. Setelah itu, udah. Tapi selama hidup kalau kita bisa berbagi Bapak Ibu. Alkitab bilang kita disebut orang yang kaya dalam hal berkemurahan. Amin. Doa saya biar jemaat GB Gerapena jemaat yang kaya dalam hal berkemurahan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia yang dicatat oleh Rasul Paulus. Yang terakhir, yang ketiga. Ciri orang yang murah hati adalah mau mengampuni Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang tergerak oleh belas kasihan untuk menghapus hutang hambanya. Dan menuntut hal yang sama. Jadi raja itu berkata sama orang yang diampuni yang punya hutang. Saya ampuni hutang kamu. Tapi kamu juga harus mengampuni orang yang punya hutang. Ternyata setelah diampuni, dia bukan mengampuni orang yang punya hutang sama dia. Malah dia peres Bapak Ibu. Akhirnya Alkitab berkata dia dimasukkan ke dalam penjara ketika raja itu tahu. Dari perumpamaan ini ingin mengajar secara rohani. Kita ini orang yang sudah diampuni sama Tuhan Bapak Ibu. Kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita pun harus hidup bisa mengampuni. Kata Alkitab. Dan ciri orang yang murah hati yang ketiga adalah mau mengampuni. Bapak Ibu, ini kita mau merayakan Natal. Adakah masih keluarga yang belum bisa mengampuni? Kita harus bisa mengampuni. Ya, mengampuni. Bapak Ibu, kadang-kadang keluarga-keluarga itu mengalami perceraian karena ada satu pihak yang tidak mau mengampuni. Ya. Sampai cerai. Karena satu pihak gak mau mengampuni. Padahal Alkitab sudah mengajarkan untuk kita bisa mengampuni tanpa batas. Kadang-kadang kita hanya bisa baca firman. Tapi kita tidak bisa melakukan firman dalam hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Dampak dari kemurahan hati. Apa dampak dari kemurahan hati? Minimal ada 2. Mewarisi karakter ilahi. Bapak Ibu mau mewarisi karakter ilahi? Kita mau. Dampak orang yang hidup dalam kemurahan hati, kita memiliki karakter ilahi. Kenapa? Karena salah satu karakter ilahi, yaitu Tuhan memiliki belas kasihan, berkemurahan kepada kita. Yang kedua, dampak dari kemurahan hati, kita mendapatkan kemurahan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu murah hati sama seseorang, Bapak Ibu pun pasti akan mendapatkan kemurahan hati
dari orang lain. Itu belum dari Tuhan. Pasti Bapak Ibu ingat ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur kita tuai. Kalau kita menabur kemurahan, kita akan tuai kemurahan dalam hidup kita. Itu janji Alkitab buat kita. Terakhir Bapak Ibu. Berdasarkan satu riset Bapak Ibu. Yang dilakukan oleh dalam buku tersebut. Itu nama bukunya Bapak Ibu. Ya. Dikatakan dampak dari kemurahan hati pada kebahagiaan, kesehatan, tujuan hidup, depresi, dan kemajuan pribadi seorang. Dalam 5 hal tersebut selalu terdapat hal yang positif. Bayangin. Jadi dalam hal yang disebut 5 tadi itu, yaitu apa? Kebahagiaan, kesehatan, tujuan hidup, depresi, kemajuan pribadi seorang. Hal tersebut terdapat hal yang positif. Kalau orang yang melakukan kemurahan hati itu selalu dampaknya positif di tengah-tengah keadaan yang kita alami seperti tadi. Di dalam buku ini dikatakan bahwa orang yang bermurah hati pada akhirnya menerima kembali apa yang mereka berikan kepada orang lain. Seperti hukum tabur tuai. Makanya Bapak Ibu teruslah hidup dalam kemurahan hati. Amin. Saya hidup sampai hari ini karena kemurahan hati Tuhan Bapak Ibu. Saya ada hari ini bisa melayani itu karena kemurahan hati Tuhan. Saya bisa pakai jas, saya bisa pakai sepatu, itu karena kemurahan hati Tuhan. Meskipun kadang-kadang mereknya Casio. Bapak itu Casio dikasih orang. Itu karena kemurahan hati Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita hidup dari karena kemurahan hati Tuhan. Makanya Bapak Ibu, salah satu keajaiban kasih yang kita pelajari yaitu bahwa kasih itu murah hati. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi lagu penyembahan. Haleluya. 12 kali main di G. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini adakah di antara Bapak Ibu didoakan? Kalau ada, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah yang didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biar kita boleh menikmati kemurahan hati Tuhan pagi ini, saat ini. Dan Tuhan kita Tuhan yang berkemurahan. Dia Tuhan yang mau menolong hidup kita. Apapun keberadaan kita pagi ini, kita datang kepada Dia. Tanyakan lagu ini sekali lagi, Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi.
kita serahkan ke dalam tangan Tuhan pagi ini. Haleluya, 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 amin. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, oh, dalam nama Yesus. Roh Kudus, jamah setiap tangan diangkat, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, dalam nama Yesus. Jamah kami, Roh Kudus. Kami mohon kemurahan hati-Mu Tuhan untuk menolong masalah kami, menolong pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus, kami mohon kemurahan hati-Mu Tuhan, terus dinyatakan atas hidup kami. Dalam nama Yesus, kami terima kemurahan hati Tuhan. Kami terima pertolongan dari Tuhan. Kami terima jalan keluar dari Tuhan. Dan kami terima kemenangan dari Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati dagangan mereka, rumah tangga, studi anak mereka. Bahkan berkati kami semua dengan kesehatan dari Tuhan. Lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun dalam hidup kami. Ya, kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Jemaat adalah milik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami akan menikmati terus kemurahan hati Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pengurapan di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Saya akan bacakan warta pada hari ini tanggal 19 Desember 2021. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah
di rumah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Gembala, hamba Tuhan, pengurus dan jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-61 tahun Pendeta Muda Nyonya Amelia Diana Cahyadi pada tanggal 16 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember telah dilaksanakan program vaksinasi COVID-19 di Ruko Geraha Niaga bekerja sama dengan Kelurahan Sukabumi Utara, Kodam Jaya, Polda Metro Jaya dan GBI dengan alamat Geraha Pena. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sehingga acara dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa khusus pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul setengah 7 malam di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar dapat mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah Natal GBI dengan alamat Geraha Pena akan dilaksanakan dengan jadwal berikut. Ibadah tanggal 24 Desember malam Natal akan dilaksanakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu pukul 3, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Selanjutnya ibadah tanggal 25 Desember, ibadah perayaan Natal akan dilaksanakan sebanyak 4 kali ibadah, pukul 8 dan 10 pagi, dan selanjutnya pukul 4 sore dan jam 6 sore bertempat di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Semuanya dilaksanakan di tempat ini ya Bapak Ibu sekalian. Pendaftaran untuk mengikuti ibadah telah ditutup karena sudah memenuhi kuota yang ditentukan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk menghadiri ibadah Natal di atas, agar dapat hadir 15 menit lebih awal untuk mengisi absensi sebagaimana pendaftaran yang dilakukan dan menduduki tempat duduk yang telah tersedia. Karena keterbatasan lahan parkir di Ruko Geraha Niaga, maka bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun mobil, agar memarkir kendaraannya di gedung Geraha Pena di seberang. Mohon perhatian Bapak Ibu jemaat akan hal ini. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 akan diadakan sebanyak 2 kali saja. Ibadah ke-1 pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang di gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar dapat mendaftarkan diri melalui WA Group Info GB dengan alamat Geraha Pena. Selanjutnya dalam rangka persiapan Natal GB dengan alamat Geraha Pena, gereja mempersiapkan amplop persembahan Natal bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati ibadah Natal kita di tempat ini dapat memasukkannya dalam amplop persembahan Natal yang telah dibagikan. Selanjutnya kita bisa melihat laporan persembahan Natal per hari ini. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat pada hari ini, saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Bapak Ibu terus dukung dalam doa untuk acara Natal kita tanggal 24 sampai 25 agar Tuhan berikan cuaca yang baik, kemudian berikan keamanan. Nanti ada pihak keamanan akan membantu menjaga. Jangan lupa Bapak Ibu, kita parkirnya di Geraha Pena maupun motor bisa di sekolah Bapak Ibu, di pelataran parkir sekolah di depan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Tuhan dukung terus dana yang kita masih butuhkan nih, masih belum sampai separuh Bapak Ibu. Dana yang masuk itu belum sampai separuh. Ya, kita percaya Tuhan pasti buka jalan dalam waktu seminggu ini. Tuhan pasti buka jalan ya sehingga dananya bisa tercukupi Bapak Ibu. Karena kita nggak nyari dana ya, dana yang masuk dari amplop-amplop Bapak Ibu dan sumbangan dari beberapa orang ya. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menolong membuka jalan untuk kebutuhan dana. Bapak Ibu bayar keamanan juga ternyata nggak sedikit loh Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya Tuhan nanti menyediakan semua yang kita butuhkan. Mari kita akhiri ibadah kita bagi bersama-sama.
musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tetap percaya. oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Mari kita katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh sampai seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Amin. Amin. Kita katakan seumur hidupku, seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau sudah berkati ibadah pertama kami hari ini. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dibesarkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Dalam kesempatan ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus kami memberkati negara kami Indonesia, kami cintai. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia diberkati hasil laut dan hasil daratnya. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati mereka dalam mereka memimpin bangsa ini, agar mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong bangsa kami, negara kami dari COVID-19. Kami imani Tuhan, tidak akan terjadi gelombang ketiga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Segala virus Omikron apapun Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup menolong bangsa kami, negara kami Indonesia. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat pulang.
selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.